Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu pernah berkata, "Lau anna li tila'ul ardi dhahaban laftadaitu min adzabillah qabla an arah." Sekiranya aku memiliki emas sebesar bumi, akan aku jadikan untuk menebus diriku dari azab Allah sebelum aku melihatnya. Kesempatan bagi kita untuk mengamankan diri kita dari azab Allah dengan harta yang kita miliki, silahkan bisa diinfakkan di proyek pembangunan Pondok Pesantren Tahfidzul Quran Nailul Majid Temugiring, Banteran, Wangon, Banyumas. A'udzu billahi minasyaitonir Bahas takdir rajim. kalau nggak benar-benar nanti salah paham. Berarti Gusti Allah adil gitu. Akhirnya ujung-ujungnya kayak gitu. Karena apa? Salah. Pembahasannya nggak tuntas, salah. Nah, kalau efeknya atau ujungnya akhirnya begitu, jangan bahas takdir, bahaya. Misalnya Abu Tholib goli belani Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam dakwah kayak apa? Orang yang paling berjasa pada dakwah Nabi itu Abu Tholib. Tapi sampai mati nggak masuk Islam, nggak dapat hidayah. Engkau nang akhirat neraka tempatnya. Padahal dulu waktu di dunia dia itu mati-matian belani dakwah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini Abu Tholib pamannya Nabi. Sementara ada orang seperti Abu Sufyan dari awal memusuhi Nabi, perang, mimpin perang melawan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi ujung-ujungnya dia masuk Islam, dapat hidayah. Dapat hidayah berarti nanti masuk surga. Loh, kiye pamane dewek sing emane pol maring Nabi ora dikasih hidayah. Sementara kayak Abu Sufyan sing galak banget maring Nabi oleh hidayah. Gimana sih Allah? Oh, Gusti Allah adil gitu. Nah, kalau sampai seperti itu berarti tidak benar ngaji takdir itu. Ngaji iman pada takdirnya belum tuntas ya, atau salah sehingga menghasilkan kesimpulan yang salah. Jangan sampai seperti itu. Kalau ujung-ujungnya ke sana jangan. Makanya apa? Ini contoh saja ya, jangan diikuti itu contoh. Makanya apa? Kita harus runut. Ini 4 pondasi ini harus betul-betul kuat. Yang pertama ya, pondasi pertama rukun iman terhadap takdir itu pondasi pertamanya adalah al-iman bi ilmillahis sabiq. Mengimani ilmunya Allah Subhanahu wa taala yang terdahulu, sejak dahulu. Maksudnya apa? Maksudnya begini, Bapak Ibu sekalian. Kita harus yakin bahwa Allah Subhanahu wa taala wis ngerti kabeh kawit ganu gitu ya. Kawit ganu ini kapan? Ganu banget, nggak ada awalannya. Kan Allah itu huwal awwalu wal akhiru. Dia yang pertama, yang terakhir. Dia yang pertama, yang terakhir. Yang awal walaysa qablahu syai'. Yang pertama yang tidak ada sebelumnya apapun. Wal akhiru wa ma ba'dahu syai'. Kemudian dia yang paling akhir, tidak ada yang terakhir lagi darinya. Jadi kapan Allah itu ada? Pokoknya dari nggak ada awalannya gitu. Nggak ada yang mengawali. Allah lah yang mengawali. Kapan? Wallahu a'lam. Pokoknya ada, sudah ada. Sebelum yang lain ada, Allah sudah ada. Nah, dipikir-pikir bingung. Kok bisa ya? Nah, ini masalahnya sudah harus ke hati, masalahnya harus ke iman. Biar tidak bingung, nyatanya wujud kita kok sekarang ya. Kita ada, berarti kan ada yang mengadakan. Ada yang mengadakan, ada yang mengadakan, ada yang mengadakan. Pasti ada ujung yang pertama kali mengadakan siapa. Ya udah, itulah Allah Subhanahu wa taala, ya. Sudah. Nah, Allah itu sudah ada sebelum yang lain ada. Kapan adanya itu kita nggak tahu, pokoknya ada. Kemudian Allah ada itu sudah mengetahui semuanya.
apa yang akan diadakan itu sudah diketahui semuanya oleh Allah Subhanahu wa taala sampai sedetil-detilnya. Termasuk ini. Ini saya begini, setelah saya begini mau apa, Allah sudah tahu. Saya lagi mengepal nih. Setelah ngepal ini, saya mau apa lagi? Allah sudah tahu. Bukan cuma tahu, Allah sudah mencatat nanti ya. Nanti ini kita lagi bahas tahu dulu. Mau berapa lama saya mengepal? Saya nggak tahu ini mau berapa lama saya mengepal. Ya, meskipun dalam hati mau bagian tekucul, belum tahu juga ini ternyata masih ngepel. Tapi Allah sudah tahu ternyata sekarang saya melepas kepalan itu. Itu sudah dicatat, tidak hanya diketahui, sudah dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala. Sampai seperti itu. Kalimat yang keluar dari lisan saya apa saja itu sudah diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala. Sing keceletot-celetot ya, sing gandet-gandet itu sudah ditakdirkan, sudah diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini pengajian bubare mau sampai jam berapa, yang hadir di sini siapa saja, sing ngantuk siapa baik, ya, sing ora mudeng siapa baik, itu sudah diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala. Beneran itu. Ini masjid nanti sampai kapan rampungnya? Pondoknya mulai kapan? Saya belum tahu. Allah sudah tahu, Allah sudah menetapkan. Itulah ilmunya Allah Subhanahu wa taala. Tanpa batas. Sedetil-detilnya apa sajalah pokoknya ya, terkait dengan manusia, terkait dengan hewan, terkait dengan alam semesta, terkait dengan binatang-binatang yang kecil, ya semut-semut. Di sini ada semut berapa, makannya pada di mana. Apalagi kayak gitu tuh kecil banget bagi Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini ilmunya Allah meliputi segala sesuatu, tidak ada yang luput dari pengetahuan Allah Subhanahu wa taala. Hebat kan Allah? Nah, ini jadi sambil belajar takdir kita juga sambil mengenal Allah ini. Tadi Allah sudah mengatakan semua gitu ya. Apa saja yang akan diciptakan, kekuasaan Allah. Sekarang Allah mengetahui semuanya. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini masalah ilmu. Dalilnya lah dalil banyak. Kita lihat Quran, hadis, dalil enggak kurang-kurang. Kita bisa ambil sebagiannya. Misalnya inna rabbaka huwa alamu biman dhalla an sabili wa alamu biman ihtada. Ini tentang orang-orang yang dapat hidayah siapa saja, Allah juga sudah tahu. Ya. Kemudian lita'lamu anallaha ala kulli syai'in qadir wa anallaha qad ahata bi kulli syai'in ilma. Wa anallaha qad ahata bi kulli syai'in ilma. Allah itu telah meliputi ilmunya Allah meliputi segala sesuatu. Dah, itu jelaslah dalil-dalil tentang hadis. Misalnya Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam ditanya tentang orang-orang musyrik, anak-anaknya nanti bagaimana. Orang musyrik punya anak, belum balik mati. Dia kan belum punya dosa, belum balik. Nah, itu nanti kalau anaknya orang beriman, ya, ibu-ibu, bapak-bapak, kalau kita punya anak, anaknya masih kecil, kemudian mati anak kita, itu nanti di surga tempatnya. Ini anak-anak orang beriman. Jadi kalau punya bayi masih kecil mati, berarti sudah punya tabungan. Ya, itu di surga nanti. Di hadis lain disebutkan nanti yang menjadi pamongnya siapa? Nabi Ibrahim. Ya, pamong bayi-bayi umat Islam itu Nabi Ibrahim. Jadi sekarang itu Nabi Ibrahim lagi sibuk banget nampani bayi-bayi Palestina. Tempat ini bocah-bocah cilik ya. Korban itu sudah 12.000, 13.000-an. 13.000-an, padahal baru berapa? Belum ada 2 bulan. Itu sudah jatuh korban 13.000-an. 13.000-an itu, yang 8.000 itu perempuan dan
anak-anak. Sisanya orang dewasa. Tentarane ndi sing mati urung anak. Tentarane mati siji loro. Mujahidin yang meninggal sedikit sekali. Lah sing pada mati siapa? Wong-wong kayak kita dibomi kayak gitu. Mereka itu lagi merangi siapa sih? Kalau mau perang kan harusnya dengan tentara. Ini rakyat. Camp diserbu, diserang berondong. Camp rumah sakit dibom. Itu pola wong Yahudi. Dunia jadi tahu betapa bejatnya, betapa bengisnya orang Yahudi. Semua dunia mengutuk sekarang perilaku mereka. Urungan arong bulan jatuh korban sampai 13.000. Ini paling sadis ini. Perang Ukraina itu sudah berapa tahun berjalan? Sudah 3 tahun. Itu korbannya kan paling baru 17-an ribu apa berapa. Itu udah tahunan, ini baru berapa hari sudah banyak sekali. Nah, Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini yang pertama masalah ilmu ya. Jadi Allah sudah mengetahui tentang bayi-bayi orang musyrik bagaimana nanti di surga apa neraka, dijawab Allahu a'lamu bima kanu amilin. Allah itu tahu kalau mereka sampai dewasa nanti mereka bakal mukmin apa tidak, Allah tahu. Ya. Sehingga nanti dia bisa saja di neraka, bisa saja tidak di neraka. Wallahu a'lam bishawab. Itu Allah yang Maha Tahu. Yang pertama terkait dengan ilmunya Allah Subhanahu wa taala tanpa batas. Yang kedua, al-iman bi kitabatillahi lil muqadirin. Yang kedua, mengimani bahwa yang diketahui oleh Allah tadi itu semuanya sudah dicatat. Tidak hanya diketahui ya, tapi lebih dahsyat lagi dicatat. Rinci sekali catatannya. Ya, semua takdir-takdir tadi, kan tadi yang pertama kali dicipta pulpen kan? Pulpen suruh nyatat takdir-takdir semua. Jadi Allah tahu, kemudian setelah Allah tahu itu semuanya suruh dicatat sama pulpen. Dicatat di mana? Di Lauh Mahfuz. Lauh Mahfuz itu di mana? Allah yang Maha tahu. Makhluk tidak ada yang tahu. Ya, makhluk semua tidak ada yang tahu. Malaikat maksudnya nggak tahu. Catatan takdir dalam Lauh Mahfuz itu malaikat pun tidak tahu. Yang tahu hanya Allah Subhanahu wa taala. Itu sudah ditulis detil. Ini anak dalam maning pil kada ya. Pil apa sih? Pileg ya. Pilpres itu ya, dalam mana yang ada. Pilpres misalnya, Pilpres saat ini ada 3 calon. Siapa yang jadi? Ya, siapa yang jadi? Allah sudah menentukan. Entah jadi dengan cara jujur, entah jadi dengan cara curang misalnya ya. Itu sudah ditetapkan. Yang jadi adalah fulan dengan cara yang jujur misalnya. Donge nek jujur-jujuran sing dadi fulan, tapi karena curang akhirnya sing dadi fulan yang lain. Misalnya kayak gitu. Sehingga ketetapan itu sudah tertulis yang menang adalah fulan. Karena apa? Karena curang. Bisa. Itu sudah ditulis di mana? Di Lauh Mahfuz. Siapa yang tahu? Allah Subhanahu wa taala. Ya, kita mau mati-matian memperjuangkan, kalau memang belum menang, tidak akan menang. Wallahu a'lam bishawab. Nah, itulah catatan nggih. Jadi semua sudah dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa kullu syai'in ahsainahu fi imamin mubin.
Dan semuanya telah kami catat, telah kami hitung, telah kami catat fi imamin mubin. Imamin mubin maksudnya adalah lauh mahfuz. Lauh mahfuz itu disebut juga umul kitab. Disebut juga adzikr gitu. Ini bahasa-bahasa lainnya. Kataballahu maqadirul khalaiq qabla ayyahluqa samawati wal ardi khamsina alfi sanah. Itu tadi yang saya katakan juga. Allah telah mencatat takdir makhluknya 50.000 tahun sebelum Allah menciptakan langit dan bumi. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ini sepertinya 2 saja dulu ya. Masih panjang kan pembahasannya, nanti juga pertanyaan-pertanyaan tentang takdir kan banyak hal-hal yang biasanya kita itu mumet ya. Nanti mungkin banyak pertanyaan terkait dengan masalah takdir. Itu bisa kita bahas pada sesi-sesi pertanyaan, bisa mulai ditanyakan. Insya Allah malam Kamis besok kita fokuskan untuk sesi tanya jawab. Ini masalah takdir sudah bahas 2 ya. Pertama, ilmunya Allah meliputi segala satu. Yang kedua, semuanya telah tercatat, tidak ada yang terlewat ya. Tapi yang tahu catatan itu hanya Allah Subhanahu wa taala. ولكم فيها ما تدعون